Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rofik. Alhamdulillah pagi ini sehat, baik, tidak ada kurang suatu apapun Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Amin. Mohon maaf Bu Ani, pada kesempatan pagi hari ini saya memanggil Bu Ani ke ruangan saya setelah saya mengamati dari Bapak Ibu guru yang mengajar di satuan pendidikan kita. Saya melihat ada suatu kegelisahan yang Bu Ani alami. Apakah ini terkait apa yang kemarin kita rapatkan bersama tentang supervisi akademik yang akan Bapak lakukan terhadap semua kelas yang ada di SD kita, dan kebetulan jadwal Bu Ani itu kan besok pagi. Itu apa yang Ibu Ani rasakan? Baik, terima kasih Pak. Betul terkait dengan akan adanya supervisi dari Pak Rofik itu, saya tuh merasa agak gelisah Pak, karena eh, terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Ani. Jadi tujuan dari supervisi yang akan Bapak lakukan terhadap semua Bapak Ibu guru di satuan pendidikan kita itu dimulai dari hari ini. Nah, tadi kelas 1 sudah, terus ini gantian besok jadwalnya itu sesuai jadwal Ibu Anik Sudarwati di kelas 2 akan saya lakukan supervisi akademik tentang pembelajaran. Jadi Pak. kira-kira dari instrumen supervisi akademik yang Bapak bagikan kemarin waktu rapat bersama, Ibu Ani sudah membacanya ya, sudah memahaminya, nggih? Sudah Pak. Nah, itu kira-kira apa yang dapat saya supervisi lebih lanjut terkait dari instrumen yang sudah Bapak bagikan itu, Bu Ani? Monggo. Baik Pak, terkait dengan instrumen yang sudah Bapak bagikan itu, saya merasa bahwa yang ingin eh, disupervisi dari pembelajaran di kelas saya itu adalah tentang pembelajaran Pak. Karena kenapa saya merasa eh, pembelajaran di kelas saya itu saya ingin tahu seberapa efektifnya seperti itu Pak. Jadi kalau nanti di supervisi pembelajarannya itu jadi nanti saya akan tahu pembelajaran saya itu yang sudah baik, yang bagian mana, kemudian nanti jika ada yang kurang itu jadi saya bisa memperbaikinya. Seperti itu Pak, saya inginnya Pak. Terima kasih Bu Ani. Jadi yang dapat saya supervisi lebih lanjut terkait proses pembelajaran yang ada di kelas Bu Ani selaku Bu Ani sebagai wali kelas 2 besok pagi itu, nggih. Jadi Baik Bu Ani Pak. tetap siap sesuai jadwal besok pagi, atau Bu Ani minta mundur, atau hari ini kelas 1 saya hari ini saja Pak, atau bagaimana Bu Ani? Saya siap besok pagi, Pak. Tidak apa-apa, Oh, jadwalnya tetap saja. Jadi besok pagi saya siap untuk disupervisi oleh Pak Rofik. terima kasih Bu Ani. Jadi sesuai jadwal saja, berarti saya melakukan supervisi ke kelas Bu Ani itu tetap besok pagi ya. Jadi ini Bu Ani, setelah Bu Ani tadi mengutarakan tentang supervisi yang akan saya lakukan lebih lanjut terkait pembelajaran Bu Ani di kelas 2, kira-kira itu apakah dari pembelajaran itu apakah ada masalah yang muncul dari Ibu Ani selaku guru kelas 2? Jadi proses pembelajaran yang lebih ditingkatkan atau lebih dititik beratkan untuk supervisi saya besok pagi terkait proses pembelajaran Bu Ani yang Ibu Ani lakukan. Kira-kira di dalam proses pembelajaran yang Bu Ani lakukan itu apakah ada masalah-masalah
atau serta ada Iya. tindakan apa yang muncul menurut Ibu Ani? Monggo Bu Ani. Baik, Pak. Yang saya inginkan itu dari pembelajaran yang lalu, itu saya menemukan bahwa anak itu ada yang kurang konsentrasi, Pak, di tengah-tengah pembelajaran. Nah, itu ada yang kurang fokus seperti itu, Pak. Nah, yang saya inginkan besok pagi itu bagaimana supaya saya itu bisa membuat pembelajaran, membuat anak-anak itu bisa fokus, bisa menerima, bisa memahami apa yang saya ajarkan, kemudian anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran itu dengan tertib, dengan senang, tidak ada yang kurang fokus seperti itu, Pak. Kan kadang ada yang kurang fokus itu tiba-tiba mereka seenaknya sendiri, Pak. Jadi mereka itu tidak mengikuti alur pembelajaran dengan baik seperti itu, Pak. Ada yang misalnya saya sedang memberikan tugas untuk mengamati apa yang saya demonstrasikan, misalnya seperti itu, Pak. Nah, itu tiba-tiba tuh ada aja anak yang eh, nulis-nulis sendiri atau ada yang jahilin temannya, seperti itu, Pak. Itu Oh yang iya. saya eh, inginkan ada solusi seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih Bu Ani. Jadi jauh-jauh hari sebelum ada supervisi ini itu Ibu Ani sudah menemukan, dalam arti menemukan terkait kekurangan di dalam proses pembelajaran yang Bu Ani alami. Jadi dalam hal ini Bapak melakukan supervisi ini bukan dalam arti tujuan menakut-nakuti atau apa, karena semua dari yang Bapak lakukan ini intinya satu, yaitu untuk keberhasilan pendidikan di satuan pendidikan kita Bu Ani. Dan alhamdulillah apa yang Bu Ani utarakan terkait proses pembelajaran, di dalam proses pembelajaran tersebut anak-anak ada yang kurang fokus atau main sendiri, atau ya pokoknya ada yang tidak memperhatikan, kurang semangat. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya Bu Ani itu kalau bisa sejak dini kita tanggulangi, kita tangani, kita dalam arti kita maksimalkan supaya proses pembelajaran yang Bu Ani lakukan di kelas itu nantinya dapat berjalan lancar, efektif, anak-anak suka, seperti itu ya Bu Ani ya. Ini, Jadi Pak. Bapak hanya ingin menanyakan, kira-kira dari permasalahan yang Bu Ani alami di dalam proses pembelajaran seperti anak-anak tadi, itu bagaimana? Apa yang kira-kira akan Bu Ani lakukan besok pagi di dalam proses supervisi akademik yang akan Bapak lakukan, dan tidak hanya besok pagi Bu Ani. Jadi nanti selanjutnya to be continue, proses-proses ini dapat berlangsung di dalam proses pembelajaran. Jadi tolong kiat-kiat atau solusi apa yang akan Ibu Ani lakukan untuk proses pembelajaran besok pagi dan seterusnya. Monggo Bu Ani. Baik, Pak. Saya kira untuk menangani anak-anak yang kurang fokus, kemudian mereka itu intinya kurang mengikuti pembelajaran itu sesuai alurnya itu gini, Pak. Saya rasa saya akan memberikan ice breaking di dalam pembelajaran mungkin. Jadi ketika anak-anak itu sudah di tengah-tengah pembelajaran, mereka tetap akan fokus seperti itu, Pak. Oh Kemudian ya, eh, ice breaking selain itu juga permainan, Pak. Nah, di permainan itu juga bisa membuat anak-anak menjadi senang lagi, jadi ataupun kuis seperti itu ya, Pak. iya Bu Ani. Alhamdulillah itu cara-cara yang menurut saya secara pribadi sangat efektif Bu Ani. Jadi masa-masa anak kelas 2, jadi Bu Ani kan ngajar kelas 2, masa-masa transisi atau masa-masa peralihan, jadi masa peralihan dari usia TK ke sekolah dasar. Jadi anak-anak itu masih terngiang-ngiang kalau emang di TK dulu dia
suka dalam proses bermain sambil belajar, terus nanti kita masuki langsung ke materi-materi, jadinya anak-anak itu bermainnya kurang. Ya yang Bu Ani tawarkan, Bu Ani sajikan untuk kegiatan besok pagi dan selanjutnya itu saya kira dan saya yakin prosesnya juga akan berjalan lancar, anak-anak itu pasti senang. Kalau selain akan diberikan ice breaking, diberikan permainan, selain itu mungkin Bu Ani masih ada cara yang lain lagi atau apa gitu, nanti bisa Iya, dituangkan Pak. langsung ya. Iya, Pak. Saya juga berpikir nanti karena tadi Pak Rafiq mengatakan anak-anak itu peralihan dari TK, jadi kan masa berpikirnya mereka juga itu ya Pak, jadi saya ada ide lagi akan saya berikan lagu-lagu juga mungkin Pak. Jadi mereka akan lebih bersemangat lagi seperti itu. Jadi selain ice breaking dan juga permainan atau kuis itu nanti bisa saya berikan lagu, saya ajak bernyanyi seperti itu ya Pak. Jadi anak-anak akan semangat itu kalau bernyanyi-nyanyi ya Pak ya. Ya Bu Ani, alhamdulillah ada tambahan lagu juga, jadi anak-anak masih bisa menikmati belajar sambil bernyanyi, sambil bermain, sambil menebak kuis. Alhamdulillah sangat bagus, sangat brilian sekali apa yang Bu Ani utarakan untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan besok pagi. Dan seandainya besok pagi pembelajarannya kok masih mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan Bu Ani lakukan, nanti bisa dicoba dengan cara-cara yang lebih efektif lagi. Siap Pak. Karena apa? Karena anak-anak ini adalah titipan dari Tuhan, dari orang tua kepada kita, kita menjaganya, berikan ilmu yang bermanfaat dan berkarakter, bisa tahu mana orang tua, mana teman sebaya, punya unggah-ungguh, toto kromo, karena kekurangan di masa yang sekarang ini anak-anak itu masih banyak yang menyepelekan tentang tata krama itu ya Bu Ani ya. Terima kasih sarannya. Terus yang di penghujung perbincangan kita ini Bu Ani ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, yaitu dari yang Ibu Ani sampaikan tentang cara-cara kiat-kiat efektif pembelajaran dengan cara-cara yang tadi itu, kira-kira kapan akan dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya Bu Ani? Itu mungkin kalau nanti berhasil bisa ditularkan kepada teman-teman yang ada di satuan pendidikan kita. Baik, Pak. Saya tadi telah menemukan ide-ide ya, Pak, untuk membuat anak-anak supaya lebih bersemangat. Itu insya Allah dalam pembelajaran akan saya berikan ice breaking, permainan, kemudian saya ajak bernyanyi juga. Jadi nanti untuk membangkitkan semangat anak seperti itu kegiatannya bisa divariasikan ya Pak ya. Selain itu jika pembelajaran saya besok pagi itu masih dirasa saya ada yang perlu diperbaiki lagi, jadi saya tidak akan patah semangat Pak untuk mencari ide-ide baru, ide mengajar, strategi mengajar, ataupun juga mencari konten pembelajaran yang selalu menarik untuk siswa, Pak. Jadi nanti anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan minat mereka. Jadi tidak tidak harus belajar itu harus sesuai dengan apa yang saya berikan semuanya. Jadi saya juga akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh murid-murid seperti itu, Pak. Jadi umpamanya besok pagi itu saya akan tetap berusaha lagi dan jika nanti sudah ada hal yang baik mungkin dari pembelajaran yang saya praktikkan besok pagi karena disupervisi oleh Pak Rafiq, jadi nanti seumpama sudah ada hal baik, saya juga akan menularkan kepada teman-teman di sekolah, mungkin seperti itu ya Pak. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali apa yang Bu Ani pikirkan, apa yang Bu Ani rencanakan, dan mudah-mudahan apa yang Bu Ani akan lakukan besok pagi dan seterusnya
menggunakan cara-cara yang Bu Ani lakukan tadi, membuat anak senang, membuat anak bahagia. Seandainya terjadi pembelajaran yang kurang menyenangkan, akan menggunakan metode-metode yang lain atau cara pembelajaran yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan jiwa dan semangat menjadi guru Bu Ani Sudarwati ini menjadi tolak ukur, menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu guru kita, Bapak Ibu guru yang Amin. lain, dan mudah-mudahan semuanya bisa semangat, bisa menyemangati dirinya sendiri, menyemangati teman sejawatnya, terutama diaplikasikan kepada peserta didik di kelas Bu Ani, terutamanya untuk besok pagi dan kelas-kelas yang lain. Gitu ya Bu Ani ya. Terima kasih Ya, atas waktunya Bu Ani. Pak. Jadi saya sangat senang, saya sangat gembira. Jadi apa yang akan saya lakukan besok pagi supervisi akademik kepada Bu Ani, paling tidak saya punya gambaran, punya pencerahan, jadi tidak monoton, tidak seketika, jadi segala sesuatu perlu kita rencanakan, perlu kita bahas seperti ini Bu Ani, dan insya Allah endingnya dan muaranya nanti juga untuk perkembangan peserta didik. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya Bu Ani Sudarwati. Sebelumnya saya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dilanjutkan untuk istirahatnya Bu Ani Sudarwati. Terima kasih Bu Ani. Baik, terima kasih Pak telah memberikan pencerahan kepada saya dan juga telah memberikan dukungan. Baik, terima kasih Pak Rafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah Bu Ani untuk kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Praktik yang pertama saya sebagai tolong direfleksikan sesuai saya menjadi coach itu. Jadi refleksinya sesuai dari Putri tadi, jenengan merefleksikan saya menjadi coach. Seperti itu tadi ya di main room tadi yang bersama teman-teman ya. Seperti tanggung jawab itu. Iya Pak. Ya. Baik. Nanti kalau mulai merefleksikan dimulai, terus setelah itu setelah selesai nanti lanjut ke praktik yang kedua. Terima kasih, monggo Bu Ani. Baik Pak. Setelah praktik tadi Bapak Rafiq menjadi coach dan saya menjadi coachee, maka refleksi yang akan saya berikan sesuai pertanyaan 4 kemarin itu Bu. Sebentar Pak, kita tidak praktik dulu aja tadi kan yang di sini tadi setelah praktek terus kita mengisi dulu terus nanti disampaikan di main room, enggak kayak gitu Pak. Ya, Kita di sini dulu aja. Ini praktek di sini dari Direfleksikan pertanyaan dulu kemarin itu. Iya, seperti Setelah kemarin. saya coach, jenengan merefleksikan. Setelah jenengan coach, saya merefleksikan. Nanti di main room ada perwakilan 1 atau 2 yang akan mengutarakan. Siap Pak. Baik. Refleksi saya tentang praktik yang telah kita laksanakan tadi, yaitu Pak Rafiq menjadi coach dan saya menjadi coachee. Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Nah, saya rasa tadi selama percakapan itu antara coach dan juga coachee itu sudah terjalin percakapan yang baik. Jadi adanya pemahaman antara coach dan coachee itu kami juga menggunakan bahasa yang baik. Jadi antara coach dan juga coachee tadi kita bisa memahami apa yang disampaikan. Jadi saya sebagai coachee juga merasakan paham apa yang coach tanyakan seperti itu. Kemudian tadi Coach Pak Rafiq juga sudah menerapkan, sudah menjalankan alur tirta. Jadi sudah menanyakan tujuan dari pembicaraan kita, kemudian Pak Rafiq juga sudah menerapkan alur identifikasi, jadi menanyakan permasalahan yang saya hadapi, kemudian sudah menanyakan rencana juga untuk solusi dari apa yang saya sampaikan, kemudian juga sudah menanyakan tanggung jawab apa atau komitmen ke depan saya seperti apa, seperti itu. Jadi
Saya rasa percakapan tadi sudah berjalan dengan baik, sudah menjalankan alur tirta. Jadi antara coach dan kuci itu sudah saling menyimak, sudah bisa memahami alur percakapan dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, mungkin yang perlu diperbaiki itu untuk jadwal jadwal kuci mungkin ya Pak. Jadi bisa di jadwal kucing itu bisa di dijadwalkan secara terstruktur seperti itu. Jadi untuk peningkatan mungkin ke depannya seperti itu bisa dibuat jadwal kucing. Jadi antara guru dan kepala sekolah ataupun guru dengan guru itu bisa seimbang seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence saat sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi ketika saya menjadi kunci, Pak Rafiq menjadi coach tadi, saya rasa Pak Rafiq sudah dalam kondisi present karena sudah mendengarkan dengan baik, sudah menyimak dengan aktif, kemudian sudah hadir secara penuh, jadi selalu memperhatikan apa yang Kuci sampaikan, seperti itu. Kemudian saat melakukan coaching juga selalu memperhatikan kucinya, apa yang disampaikan oleh Kuci itu sudah diperhatikan seperti itu. Kemudian Pak Rafiq juga tadi coachnya juga sudah ini ya selalu merasa ingin tahu. Jadi ketika Kuci menyampaikan itu coachnya antusias mendengarkan, kemudian merasa ingin tahu permasalahan tadi, kemudian sudah menuntun kucinya untuk bisa menemukan ide seperti itu. Jadi yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk praktiknya tadi sudah saya rasa sudah baik. Untuk jadwalnya mungkin nanti bisa dibuat jadwal. Jadi bisa dilaksanakan coaching itu secara terjadwal seperti itu. Kemudian yang saya rasakan ketika di coaching, yang saya rasakan setelah di coaching yaitu merasa lega karena bisa menyampaikan apa yang menjadi saya pikir menjadi permasalahan saya. Juga setelah di coaching tadi bisa menemukan ide, jadi merasa lebih semangat, merasa lebih yakin karena mendapat dukungan dari coach seperti itu, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Bu Ani. Sekarang gantian Bu ini karena mengingat waktu. Kita ternyata udah lama, udah 15 menit lebih itu. Nah, sekarang tinggal ganti Kan sudah panjenengan. sama refleksinya, Pak, enggak apa-apa. Ya, siap. Iya. Sekarang gantian Bu Ani, monggo. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Baik, Pak Rafiq, kemarin sudah WA saya, katanya siang ini setelah selesai pembelajaran ada yang ingin disampaikan seperti itu ya Pak. Nah, Iya, Bu kira-kira Ani. tujuan dari percakapan kita ini nanti apa yang akan kita bicarakan, Pak? Ya, terima kasih Bu Ani. Mohon maaf sudah mengganggu ketenangan Bu Ani, mengganggu aktivitas Bu Ani. Berani mem-WA Bu Ani dikarenakan saya itu risau dan galau Bu. Dengan pembelajaran di kelas saya selaku guru kelas 6 itu pembelajaran kok monoton saja, dalam arti walaupun sekali ada yang berpusat kepada anak, tetapi itu kurang efektif bagi saya. Saya merasakan itu kurang efektif gitu loh Bu Ani. Oh iya Pak. Menurut Pak Rafiq, kurang efektifnya itu bisa dijelaskan, bisa digambarkan yang seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu. Begini Bu Ani, pada dasarnya waktu saya jam olahraga,
saya secara tidak langsung melihat pembelajaran yang Bu Ani lakukan di kelas 2, itu saya kira sangat menyenangkan. Jadi anak-anak itu bisa bermain dengan riang gembira sambil belajar, lepas, bisa tertawa, bisa mengutarakan apa-apa yang dia miliki, atau bisa mengeksplor pada diri siswa di kelas 2 yang Bu Ani lakukan. Jadi kalau saya selaku guru kelas tinggi, guru kelas 6 itu merasa ada yang kurang. Kenapa murid saya itu kok apa ya, tidak semangat dalam belajar. Terus kalau diajar itu ya sak kepenake dhewe, dalam arti itu tidak fokus dan suka menyepelekan apa yang materi atau tugas saya berikan gitu. Bu Ani tidak seperti muridnya Bu Ani di kelas 2, tetapi sangat mahir dalam hal segala sesuatu. Pokoknya enjoy lah, saya senang melihat pembelajaran yang Bu Ani lakukan walaupun di kelas rendah. Bagaimana itu saya kepengen itu bisa saya lakukan di kelas saya selaku kelas tinggi gitu loh Bu Ani. Oh iya ya, baik Pak. Jadi menurut Pak Rofik tadi sedang masalahnya itu adalah pembelajaran Pak Rofik dirasa kurang efektif seperti itu. Nah, kurang efektifnya itu anak-anak kurang bersemangat, kadang menyepelekan seperti itu ya. Dan yang Bapak Rofik inginkan itu ingin pembelajaran itu supaya efektif itu karena melihat dari pembelajaran di kelas saya yang anak-anak itu berasa seperti belajar itu menyenangkan, aktif, seperti itu yang Bapak Rofik inginkan ya Pak ya. Iya betul Bu Ani. Jadi kelas Bu Ani itu saya akui sangat sangat hidup. Kalau kelas saya selalu kelas 6 itu sangat membosankan bagi saya secara pribadi Bu Ani. Nah, baik Pak, kira-kira kalau di kelas Pak Rofik tadi membosankan, anaknya kadang menyepelekan, nah itu yang bisa Bapak lakukan supaya anak-anak itu menjadi semangat dan pembelajaran itu bisa efektif, itu kira-kira seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Ya, mohon maaf sebelumnya Bu Ani. Jadi nanti saya punya pemikiran atau punya rencana. Mulai besok pagi itu saya akan coba menerapkan apa yang Bu Ani lakukan di kelas 2. Ya tidak apa-apa, coba apa yang Bu Ani lakukan di kelas 2 itu dengan cara mengajak anak bernyanyi, bertepuk, bermain. Itu coba akan saya bawa di kelas 6. Siapa tahu dengan apa yang saya menyontoh dari yang Bu Ani lakukan proses pembelajarannya itu bisa berhasil apa yang saya lakukan nanti di kelas 6 gitu Bu Ani rencana saya. Baik, Pak. Jika rencananya tadi seperti itu ya, Pak, akan meniru apa yang pembelajaran yang saya praktikkan dengan memberikan anak itu tepuk-tepuk, bernyanyi, ice breaking. Jadi Pak Rofik akan melihat dulu nih di kelas saya, setelah itu akan mencoba untuk mempraktikkan seperti itu ya, Pak. Nah, jika Iya Bu memiliki Ani. rencana seperti itu, kira-kira ada hal lain lagi selain hal tersebut, Pak, untuk melakukan pembelajaran yang lebih efektif, mungkin ada cara lain lagi, Pak? Ya kalau selain yang Bu Ani lakukan di kelas 2 mungkin kelas rendah, jadi anak-anak yang gembira, kemungkinan saya akan menerapkan kalau apa formatifnya akan saya buat yang semenarik mungkin, akan saya buat kuis lah intinya, Oh atau apa iya. yang sesuai dengan perkembangan saat ini gitu loh Bu Ani. Bagus sekali, Pak. Ya, saya sangat mendukung itu. Jika di kelas tinggi itu anak-anak bisa diberikan kuis, jadi mereka lebih bersemangat lagi. Oh, diberikan kuis oleh Pak Rafiq. Jadi pembelajaran itu mereka akan semangat, mereka akan fokus dan tidak menyepelekan lagi ya, Pak ya. Ah, baik, rencananya sangat bagus. Kira-kira mulai kapan nih rencananya, Pak, akan segera dilakukan? Ya rencananya setelah saya berkomunikasi dengan panjenengan, dengan Bu Ani hari ini, mulai besok pagi itu
coba akan saya terapkan dari seperti kelas 2 dulu, setara to be continue, dan setelah itu akan saya tambahin nanti di formatif atau di tengah pembelajaran, kuis atau mendengarkan lagu-lagu yang kekinian, lagu-lagu Nusantara dan sebagainya seperti itu Bu Ani. Baik, berarti rencananya akan mulai dilakukan besok pagi ya, Pak ya. Nah, Iya Bu Ani. semoga nanti praktik pembelajarannya Pak Rofik di kelas 6 bisa menyenangkan, anak-anak bisa aktif, anak-anak fokus karena setelah pengalaman yang Bapak Rofik dapatkan di kelas 2 itu memberikan kuis, memberikan apa itu juga Pak Rofik akan memberikan asesmen formatifnya berupa kuis tadi ya Pak, supaya anak-anak lebih bersemangat. Baik Pak, semoga besok pagi bisa berjalan lancar dan bisa Bapak jelaskan untuk komitmennya ke depan, tanggung jawab Bapak itu akan seperti apa Pak? Ya, komitmen saya ke depannya tetap akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa dengan cara-cara yang humanis yang Bu Ani lakukan setiap harinya, ditambah dengan tadi yang saya pikirkan, saya utarakan dengan Bu Ani, saya berkomitmen melakukan itu setiap hari. Di samping itu saya meminta bantuan kepada Bu Ani Sudarwati selaku tutor dan mentor saya nanti di kelas 6, tidak apa-apa Bu. Jadi kita saling berkolaborasi, bagaimana menghasilkan Baik. pembelajaran yang maksimal itu Bu Ani. Baik, iya Pak, kita akan saling mendukung di dalam pembelajaran ya Pak, supaya pembelajaran lebih efektif, anak-anak juga menyenangkan. Jadi kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, saling mendukung, apa yang sudah baik nanti bisa kita pertahankan, bisa kita tularkan, dan yang dirasa kurang baik nanti bisa diperbaiki, to be continue, berkelanjutan, seperti itu ya Pak ya. Iya Bu Ani, Baik, terima alhamdulillah kasih. kita sudah di penghujung percakapan ini Pak, sudah lama ini tadi percakapan kita ya Pak ya. Iya Baik, Bu. jadi bisa Bapak simpulkan apa nih yang Bapak sudah dapatkan dari percakapan kita ini tadi Pak? Iya Bu Ani, alhamdulillah kemarin itu saya mau WA Bu Ani itu rasanya takut. Jadi saya awalnya merasa kurang pede. Saya seorang guru, Bu Ani seorang guru kok, sama-sama guru kok kita pembelajarannya berbeda. Jadi saya memberanikan diri WA Bu Ani, dan kesimpulan yang saya dapatkan setelah mendapatkan pencerahan atau apa yang Bu Ani lakukan di kelasnya dengan cara-cara yang saya sampaikan kepada Bu Ani untuk menerima pembelajaran, ditambah lagi asesmen formatif yang akan saya kemas menjadi yang lebih menyenangkan, mendapatkan dukungan dari Bu Ani. Insya Allah pembelajarannya akan saya laksanakan besok pagi dan seterusnya akan membuat anak senang, gembira, riang. Jadi sesuai dengan tujuan saya, tujuan kita bersama, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa, terutama di satuan pendidikan kita. Itu Bu Ani. Alhamdulillah, semoga rencana-rencana tadi bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan secara berkelanjutan ya Pak. Ya Bu Ani, terima Eh, kasih. saya rasa percakapan kita sudah kita cukupkan untuk siang hari ini ya Pak, karena Pak Rafiq juga sudah menemukan solusinya tadi ya Pak ya. Iya Bu. Baik, semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik, mencerdaskan anak-anak bangsa dengan tulus ya Pak ya. Terima Siap. kasih Pak Rafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Ya Pak. Terima kasih. Begitulah Oke. tadi sesi praktik yang kedua. Sekarang saya akan merefleksikan dari praktek kucing yang kedua tadi. Berdasarkan setelah kami melakukan praktek Bu Ani sebagai coach dan saya sebagai kunci, di kucing yang kedua itu yang saya lakukan yaitu yang pertama, proses selama percakapan itu berjalan dengan sangat baik, sangat cair, normal, apa adanya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada membaca. Jadi berjalan dengan apa adanya, seperti alur tirta yang intinya adalah air, yaitu mengalir dengan sendirinya, sehingga Bu Ani selaku coach
bisa menggali potensi saya sebagai coach, sebagai sama-sama teman sejawat, apa yang akan saya lakukan ke depannya. Itulah yang sangat saya akui, sangat kompeten Bu Ani di dalam hal ini sebagai coach. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya rasa segala sesuatunya sudah bagus, komunikatif. Jadi saya sebagai coach, Bu Ani sebagai coach, komunikasinya juga sangat cair, sangat lugas, sangat sangat humanis, tidak ada rasa tegang, tidak ada rasa ketakutan. Yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya itu, jadi apa yang dilakukan coach sudah sangat bagus. Yang perlu ditingkatkan itu saya sebagai coach seharusnya itu secara langsung, tidak WA saja itu tidak masalah. Jadi bisa dilakukan secara langsung di dalam ruang guru. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengerti semuanya, jadi tidak secara per individu, bisa sekalian. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi Bu Ani selama menjadi coach itu juga sudah kondisi presence, jadi sudah sangat cair, kehadiran penuh, tidak ada rasa blank sedikit pun. Dan saya sebagai coach mendengarkan dengan seksama, kalimatnya sudah tertata dengan rapi, dengan jelas, tanpa ada settingan apapun juga. Apa yang Bapak akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yang akan kita perbaiki atau kita tingkatkan selama proses coaching ini, kita akan berlatih secara terus-menerus, mandiri maupun kolaborasi, yang intinya hanya untuk pendidikan dan perkembangan siswa di masa yang akan datang. Jadi yang akan kita lakukan ini, kita akan melakukan proses pembenahan, proses coaching ini secara terus-menerus di satuan pendidikan kita masing-masing sesuai dengan tadi. Itu yang memperbaiki atau meningkatkannya itu proses penjawaban dari saya secara pribadi sebagai coaching itu harusnya lebih bervariatif, lebih bervariabel. Itu ya sudah variatif, sudah variabel, tetapi indikatornya masih perlu saya tingkatkan lagi saya secara pribadi. Jadi itu yang dapat saya refleksikan. Jadi kalau sebenarnya yang Bapak Rafiq rasakan saat menjadi coach sudah ya? Saat yang saya rasakan saat menjadi coach, awalnya itu malu. Jadi malu bertanya kepada coach selaku Bu Ani sebagai coach, sama-sama guru harus bertanya. Jadi kayak kurang kreatif, tetapi kalau semua demi anak didik kita, tidak ada rasa malu bagi saya. Yang saya rasakan awalnya ya takut, dredeg, jadi agak sungkan untuk bertanya kepada rekan sejawatnya, dalam hal ini Bu Ani Sudarwati. Itu Bu Ani. Tapi akhirnya tadi bisa menemukan solusi sendiri ya Pak ya? Akhirnya bisa menemukan solusi sendiri dan suasana bisa cair. Jadi solusi-solusi itu bisa saya temukan sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Ani selaku sebagai coach, bisa menemukan atau menanyakan hal-hal yang selama ini tidak saya pikirkan atau tidak ada dalam pikiran saya sebagai guru kelas di kelas 6 saya. Seperti itu Bu Ani. Terima kasih. Itu refleksi dari saya dari praktek yang kedua, praktek coaching, Bu Ani sebagai coach dan saya sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.